Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hamburan Rutherford. Jadi secara umum eh, penelitian tentang pemahaman tentang ruang dan waktu atau relativitasnya Einstein dan pemahaman bidang fisika lain tentang atom itu seiring sejalan terjadi pada tahun yang sama dan saling melengkapi. Jadi mungkin kadang-kadang terlihat seperti beda, tetapi dia adalah keilmuan yang seiring sejalan. Ya, hamburan Rutherford itu adalah peristiwa fisika atau eksperimen fisika untuk membuktikan bagaimana istilahnya adalah komposisi dari atomik, bentuk, posisi, kemudian juga sifat-sifat dan hal-hal yang lain berkaitan dengan ruang-ruang di dalam atomik, ya. Kemudian juga membuktikan pemahaman-pemahaman tentang sifat-sifat atomik, terutama tentang inti atom, tentang keberadaan elektron dan seterusnya, ya. Ini adalah Ernest Rutherford. Dia adalah seorang kimiawi dan fisikawan Inggris yang kemudian dikenal sebagai bapak nuklir. Penelitian awalnya adalah memahami tentang radioaktivitas, kemudian juga mempelajari radiasi alfa dan beta. Nah, secara sederhana, hamburan Rutherford itu adalah menjalarkan atau melewatkan, ya, pancaran sinar alfa ke foil atau lembaran tipis, ya, lembaran sangat tipis emas, ya. Nah, ketika si hamburan alfa ini mengenai emas, maka kita akan memeriksa bagaimana peristiwa hamburan oleh lapisan emas tersebut, hamburan sinar alfa oleh emas tersebut. Jika hamburannya sangat besar, maka hamburan tersebut akan menggambarkan tentang bagaimana posisi atomik, posisi inti atom, elektron, dan atom secara umum. Nah, jika hamburannya sangat kecil, itu akan menunjukkan bahwa inti atom sangat kecil dibandingkan ruang di sekitarnya. Jadi ini cukup fenomenal untuk membuktikan keberadaan atom, elektron, dan seterusnya. Jadi ketika dia terhamburkan, maka si pengamat sintilasi ini, lembar sintilasi ini akan bersinar dan teramati oleh mata. Karena kalau diamati secara langsung tidak akan bisa dilihat oleh mata, karena mata sendiri dia hanya sensitif pada cahaya tampak. Oke. Nah, secara sederhana ini adalah energi potensial interaksi antara sinar alfa dengan elektron, ya. Kemudian ini adalah energi kinetik dan momentumnya, ya. Nah, kemudian karena interaksi antara potensial dengan energi kinetik dan momentumnya, maka kita akan mengetahui bahwa si lintasan itu akan terjadi tolak menolak antara alfa dengan inti atom, ya. Tolak menolak, tapi bentuknya adalah bentuk lintasan hiperbolik, ya. Lintasan hiperbolik ini akan membentuk bentuknya seperti ini, ya. Dimana ketika alfa, ya, berinteraksi dengan inti atom di sini, maka gaya tolak ini akan menyebabkan gaya repulsif, ya, pada peristiwa hamburan, ya. Jadi sebenarnya si partikel alfa ini tidak menumpuk, tetapi lebih kepada berinteraksi antara partikel positif, inti atom yang positif dengan sinar alfa, gitu ya. Tapi di awalnya
inti atom kita nggak tahu di awalnya, Rutherford tidak tahu inti atom adalah seperti apa, elektron ada di mana dan seterusnya. Tapi model yang paling tepat adalah model hiperbolik ini yang menunjukkan inti atom bersifat positif. Kemudian kenapa? Karena alfanya juga positif. Oke, ini adalah perubahan momentumnya menggunakan prinsip Oke, kemudian ini adalah peristiwa terjadi vektor hamburannya. Maka kemudian kita dapatkan bahwa Q bidang Edward itu adalah sebesar 2m kali V0. V itu adalah kecepatan dari partikel alfa dikalikan sinus theta per 2 ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dengan menggunakan prinsip kekekalan momentum sudut, kemudian ini adalah momentumnya, maka ini adalah perubahan sudut hamburnya ya, berdasarkan kecepatan dan jari-jari ya. Kemudian ini kita lihat menggunakan teorema impuls ya, interaksi antara partikel alfa dengan inti atom ya. Ini penurunannya yang lumayan rumit, tapi yang menarik adalah di sini. Nah, jika misalnya awalnya adalah penampangnya sebesar B, maka sudut hamburannya nanti ini akan kira-kira sebesar ini, D luas sudut hamburan kali 2pi sin theta d theta. Kemudian kita dapatkan bahwa ini adalah penampang diferensial ya. Nah, jika kita perhatikan baik-baik ya, makin besar sudutnya, maka makin besar pembagi ini. Maka walaupun nilainya kurang dari 1 ya, tapi intinya adalah sudut hamburannya. Ini kita lihat bahwa sudut hamburannya itu sangat kecil sebenarnya ya. Sudut hamburannya sangat kecil. Kenapa? Karena inti atomnya juga sangat kecil ya. Nah, ini beberapa hasil percobaan. Ini kepadatannya, ini massa atom AU-nya. Kemudian ini ada partikel insiden, maksudnya yang bertumbukan dengan sinar alfa dengan inti atom emas. Kita bisa lihat bahwa semakin besar sudutnya, itu hamburannya makin kecil ya. Artinya ruang yang terkonsentrasi ya dalam inti atom itu sangat kecil, sekitaran 10⁻⁻14 meter, sangat-sangat kecil. Artinya inti atom itu ya ukuran kecil dibandingkan dengan ukuran atomnya sendiri gitu. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa neutron atau inti atom itu terkumpul di tengah dan ada elektron di sekitarnya ya, yang kita anggap misalnya sekarang muncul bahwa jangan-jangan atom itu mirip seperti gerakan planet ya, dimana inti atom di tengah, elektron di sekitarnya. Tetapi nanti akan dibantah lagi dengan penelitian selanjutnya. Ya, tetapi ini cukup menarik menunjukkan bahwa inti atom hanya menempati ruang kecil di titik tengah atom tersebut ya. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.